Halo, apa kabar pemirsa? Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Mia Nafisa, senang sekali bisa menemani Anda dalam dialog kerjasama gugus tugas penanganan COVID-19 dan bidang 9 BPP HIPMI. Dialog kita kali ini akan membahas tema mengenai pangan dan peluang bisnisnya di era adaptasi kebiasaan baru. Saya di Media Center Geraha BNPB sudah bersama dengan para narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Kak Robert Muda Hartawan yang merupakan CEO PT Anugrah Pangan Sentosa, supplier daging sapi, dan PT Lumbung Pangan Internasional, eksportir buah dan sayur. Selanjutnya, Kak Yosef Librata Poigo, beliau adalah CEO CV Berkat Jaya Tambak Udang yang berada di Zoom ya Kak ya. Dan yang terakhir, Kak Ain Daniasa, CEO PT Mutiara Alam Cemerlang dan Top Ing Resto. Baik kakak-kakak, supaya wajah kita terlihat jelas, mari kita buka masker. Tapi sebelum kita buka, kita akan sama-sama memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Oke, sebagai informasi ya, kami membuka masker dengan kondisi studio sudah disterilkan. MC juga sudah disterilkan dan kita semua di sini menjaga jarak. Oke. Sudah terlihat semuanya jelas wajah kita. Dialog saat ini kita akan bicara pangan. Saat ini ketika kita bicara pangan menjadi bahasan krusial karena pangan merupakan kebutuhan primer seluruh warga negara. Ironisnya, mayoritas bahan pangan yang membanjiri pasar di Indonesia itu merupakan hasil impor dari berbagai negara. Kondisi pandemik menjadikan stok bahan pangan yang tadinya diimpor terkendala untuk bisa masuk. Sehingga ada keterbatasan stok yang membuat munculnya kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan di negara ini. Saya ke Kak Robert dulu ya. Kak Robert, selama pandemik bagaimana sih bisnis ekspor buah serta sayur yang kakak alami? Masih bisa dikirim ke luar negeri nggak sih hasil produksi petani kita? Oke, terima kasih Mia. Waktu awal-awal pandemi di Indonesia kan bulan Maret ya, sampai bulan Juni itu memang kami sempat pasti drop semua ya, karena negara tujuan ekspornya juga banyak yang lagi lockdown, kemudian jadwal pesawat, kalau kita yang pakai pesawat juga banyak yang nggak terbang gitu ya. Tapi sebenarnya masih ada kegiatan sedikit-sedikit sekali gitu. Dan saya lihat waktu itu juga dari Kementerian Pertanian, khususnya dari Direktorat Hortikultura mencoba membantu teman-teman, sempat sekali itu mencarter pesawat dari kita khusus untuk para eksportir untuk dikirim ke Dubai. Jadi kayak rame-rame gitu, mereka bantu cari pembeli. Itu upaya-upaya yang dilakukan, tapi memang kita sempat banyak berhenti. Saya pribadi, kami juga harusnya mungkin ekspor sayur ke Taiwan misalnya, atau kirim juga buah-buahan ke Eropa itu ya berhenti dulu. Tapi sekarang ini pelan-pelan sudah mulai ada kegiatan kembali. Ya. Walau ada kesulitan ekspor, bagaimana usaha yang dilakukan untuk membuat hasil produksi atau stok buah dan sayur yang ada ini dapat terserap sehingga petani tidak merugi, Kak? Oke, memang pasti teman-teman kami di grup hortikultura atau import eksportir juga banyak yang sering diskusi. Kami lihat tuh tidak mudah memang ya. Kalau produk pertanian kan umurnya pendek, jadi perishable gitu, mudah rusak. Jadi ya pasti tetap ada konsekuensi terhadap kerusakan. Cuman memang kita harus lebih kreatif lah dan juga berkolaborasi. Kami beberapa kali berdiskusi juga dijembatani oleh Kementerian Pertanian, itu dicoba dimitrakan dengan beberapa e-commerce contohnya, supaya mereka membantu memasarkan dan menyerap produk-produk dari para teman-teman petani juga. Kemudian kami yang biasanya ekspor
itu harus kreatif lah. Misalnya gini, waktu kemarin kita biasanya ekspor manggis misalnya. Kan kita juga ini kan butuh nutrisi, teman-teman butuh vitamin, butuh apa kan untuk supaya imunitasnya naik. Jadi kita coba meng-create, misalkan membuat parsel-parsel buah-buahan seperti manggis untuk ditawarkan tergantung seasonnya. Kalau waktu lebaran mungkin bisa ngirim parsel buah gitu ya, supaya itu juga terserap. Jadi kita mencoba dijual lokal. Kemudian teman-teman di HIPMI juga meng-campaign gerakan membeli produk teman gitu. Jadi kita juga jualan juga sesama teman gitu produk-produkan yang kami miliki ini. Jadi ya kita upayakan semuanya gitu. Oke, selain ekspor buah dan sayur, kakak ini juga supplier daging ya kak ya? Betul. Ada kendala nggak sih kak selama pandemi ini? Bagaimana kakak mengatasi kendala itu kak? Kalau kendala pasti ada. Kalau kami kebetulan kalau di distribusi daging itu sebenarnya B2B nature-nya tadinya. Nah kami supply banyak ke Horeca, ya hotel, restoran, catering gitu. Cuman pasti sektor-sektor tersebut itu kan terdampak. Kayak catering, ya kalau biasanya mereka catering event, kita tidak boleh berkumpul banyak-banyak ngadain event. Jadi pasti permintaan dari sektor itu juga turun. Hotel juga drop ya, pengunjungnya bahkan bisa dikatakan banyak juga yang tutup. Mall-mall juga tutup, rumah makan tutup semuanya. Jadi itu kendala-kendala kami sehingga memang kalau kita tetap bertahan dengan nature of business, ya pasti kita diam aja nggak ngapa-ngapain, nggak bisa supply. Nah, yang kami coba lakukan itu adalah pivoting. Jadi kita cepat-cepat banyak melakukan dari B2B, saya juga melakukan B2C. Kita menggunakan channel-channel e-commerce yang ada, mulai dari Tokopedia, Blibli, Shopee, semacam itu. Kita juga ada di Instagram ya. Dan kayaknya juga kita harus kreatif. Teman-teman, customer itu sekarang dari tadi yang membeli produk mentah, mungkin banyak juga yang banyak waktu di rumah kan. Jadi suka menjadi chef-chef gitu di rumahnya masing-masing. Nah kita juga mencoba buat, misalkan saya banyak jual wagyu, daging-daging yang slice untuk steak itu kita buat marinate gitu ya. Sehingga mereka bisa juga kalau membeli tinggal masak bisa. Atau udah kita slice mereka mau shabu-shabu di rumah bisa gitu. Oke. Ya. Ya. Dari sayur, buah dan daging, sekarang kita ke tambak udang. Yang kemarin ini sempat menjadi buah bibir di media. Nah kita ke Kak Yosef nih. Kak Yosef, bagaimana nih bisnis udang di kala pandemik ini nih Kak? Selamat siang semuanya. Siang Mia, ini saya lewat Zoom ya, tidak bisa hadir di studio secara langsung. Jadi bisnis udang ini di masa-masa pandemi ini itu kisaran bulan Maret April ya, itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan itu bisnis udang mengalami masa-masa sulit. Jadi harga turun drastis karena permintaan negara-negara yang turun dan ketakutan ya yang terjadi. Tapi setelah itu, setelah kurang lebih 1 bulan itu harga kembali rebound dan sampai hari ini udang termasuk salah satu komoditas yang unggulan. Jadi kembali ke seperti sedia kala, seperti sebelum terjadinya wabah pandemi ini, COVID-19 ini. Jadi sekarang produk udang pun sudah masuk dalam program unggulan perbaikan ekonomi pasca COVID ya, oleh pemerintah sudah dimasukkan pada program unggulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu ya. Oke, strategi apa nih yang dilakukan Kak Yosef supaya hasil udang tetap terserap sehingga pegawai tetap gajian nih Kak? Ya kita ditambah ya tetap ya, karena permasalahan itu kan paling besar adalah masalah penyakit ya. Jadi tetap kita harus mengimplementasikan teknologi dan juga perbaikan daripada SDM kita. Jadi info-info juga dari luar juga
penting kita cermati karena virus-virus ini maupun bakteri kan serangannya kan dari musim ke musim atau tahun ke tahun ada pergeseran atau perubahan. Jadi kita harus mengikuti itu untuk strategi supaya kita dapat bertahan di dalam tambak udang ini. Oke, dari hulu kita ke hilir nih, ya ini restoran. Sekarang aku mau tanya ke Kak Ain, ribet nggak sih Kak bisnis resto di kala pandemik ini? Ya. Nah, Dini kali ya biar kita Kak lebih Dini. akrab. Jadi kalau tadi dibilang ribet atau enggak, sebenarnya ribet itu tergantung perspektif masing-masing gitu ya. Cuma satu kata sih yang mendeskripsikan bisnis pangan atau restoran di masa pandemik ini, challenging. Karena kita kondisinya kan memang tanpa halo-halo gitu ya, mau ada wabah ini gitu. Jadi kita benar-benar langsung dipaksa untuk ayo dong berinovasi gitu kan. Jadi ribet atau enggaknya sih ya emang harus ada yang berubah ya, memang karena berubah itu ya paling karena harus mendisinfektan seluruh ruangan resto secara berkala, menyediakan rapid test untuk karyawan gitu. Dan mengikuti protokol COVID yang diterapkan oleh pemerintah juga, itu sih paling ribetnya. Oke, kalau gitu, gimana caranya agar omset bisa bertambah di kala pandemik ini? Omset bertambah kayaknya semua pengusaha pengen ya, di semua lini pengen omset tetap bertambah walaupun di kondisi seperti ini. Cuma kalau memang yang saya terapkan gitu kan waktu awal mulai pandemik itu melihat wah ini harus segera shifting nih gitu, dari yang awalnya cuma dine in gitu kan kita harus merubah, waktu itu kita langsung segera merubah jadi, karena sempat tutup kan, restoran tuh sempat tutup. Jadi kita ke frozen food, jadi ready to cook. Jadi menu makanan-makanan yang ada di menu yang seharusnya biasanya dine in, kita rubah ke frozen gitu. Dan dipasarkannya pun waktu itu kan benar-benar lagi lockdown gitu ya, orang dari rumah aja gitu. Jadi benar-benar by media sosial, marketplace gitu sih kita nambah omsetnya kayak gitu. Oke, baik. Kita kembali lagi nih ke Kak Robert. Apa sih harapan Kak Robert sebagai pengusaha kepada pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor bisnis bidang pangan di saat pandemik ini, Kak? Oke, menurut saya supaya bergairah pasti perlu ada uangnya ya. Semuanya juga butuh ya. Nah, saya lihat sebenarnya pemerintah kita, kalau saya di Kementerian Pertanian misalnya atau Kementerian KKP itu punya program-program yang sebenarnya bisa membantu memberikan permodalan gitu kepada para pengusaha, pada para petani misalnya atau pada nelayan gitu. Nah, tapi mungkin program-program tersebut belum tersosialisasikan dengan baik. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan bantuan dana tersebut dari pemerintah? Kriterianya apa dan seterusnya, ini menurut saya belum tersosialisasi dengan baik. Karena itu kami juga berencana mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang pemerintah dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ada sesi-sesi itu, sharing gimana caranya gitu, supaya teman-teman ini bisa mendapatkan akses terhadap permodalan itu gitu ya. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi mungkin juga kalau boleh ada gerakan-gerakan dari pemerintah atau campaign-campaign yang mendorong gitulah untuk menyerap produk-produk hasil dalam negeri. Jadi misalkan ayo makan buah lokal gitu misalnya. Itu mungkin juga perlu kali menurut saya itu. Wah, ditunggu nih program-programnya dari Kak Robert dan Siap. HIPMI ya. Oke, Kak Yosef ada tambahan Kak? Karena Kak Yosef ini base-nya di luar kota ya Kak ya? Iya, betul. Ada tambahan Kak Yosef? Ada ini, yang pertama saya dari Tambak Udang sendiri mengucapkan terima kasih lah. Ini kapan hari kan kita juga sempat bertemu ya dari perwakilan petambak udang secara nasional ya, bertemu dengan di BKPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga KSP ya, Sekretariat Presiden. Lalu ada rapat terbatas ya, rapat koordinasi di Kemenko Marves itu
untuk penyederhanaan izin-izin untuk tambak udang. Jadi yang awalnya 21 izin, sekarang sudah dipangkas hanya menjadi 6 izin saja. Jadi ini mungkin berita yang baik ya untuk teman-teman maupun untuk petambak yang sudah maupun yang akan masuk ke bisnis tambak. Jadi semakin perizinan ini semakin jelas dan semakin mudah. Saya harap juga implementasi di bawah ya. Ini kan baru rapat di kementerian, jadi implementasi ke bawah mungkin bisa segera dilakukan sehingga menggairahkan bisnis untuk tambak udang ini. Karena pemerintah ini targetnya dari 2020 ke 2024 adalah penambahan produksi udang ini mencapai 250% untuk peningkatan produksinya. Jadi di sini juga selain mengucapkan terima kasih juga mengajak juga mungkin ada teman-teman kawan-kawan yang tertarik untuk berinvestasi di bidang tambak udang bisa untuk segera karena ini pemerintah sudah memberikan kemudahan yang cukup luar biasa. Terima kasih. Artinya harapan makin terbuka lebar ya Kak ya? Ya betul. Oke, sekarang ke Kak Dini. Nah kalau Kak Dini nih apa aja yang dibutuhkan support dari pemerintah Kak? Kalau support dari pemerintah, kemarin-kemarin kan banyak tuh kita diundang oleh pemerintah dari organisasi kayak HIPMI, Kadin gitu, ABJI, tentang pelatihan-pelatihan seputar kuliner gitu kan. Tapi kita lebih pengen karena ini kan tadi yang kayak pertama saya ceritakan, kita kan udah mulai merambah ke frozen food. Padahal sebenarnya kita belum punya basic nih gitu kan frozen food. Pengennya sih lebih ke ada dong gitu pelatihan-pelatihan yang secara intensif gitu kepada pengusaha, misalnya kayak contoh pengemasan frozen food, karena kan frozen food itu sendiri kan berbeda ya daya simpannya, kalau misalnya tidak di-handle dengan baik itu nanti jangka panjang simpannya juga berbeda. Jadi kita sih lebih pengen ada bantuan dari pemerintah gitu ya untuk mensupport kami yang di bisnis kuliner gitu, lebih ke implementasi yang jelas gitu, yang langsung gitu. Kalau dari sisi modal apa perlu supportkah dari pemerintah? Perlu support tanpa agunan, tanpa cicilan ya. Jadi ngasih gitu ya. Sebenarnya sih support sih ya itu tadi dengan UMKM segala macam itu sih udah mulai ya kayaknya disupport, ada bantuan pemerintah kalau nggak salah yang 2,4 juta untuk UMKM ya sebulan. Itu sih mudah-mudahan sih akan ada lagi yang selanjutnya. Dan harapannya Kak Dini gimana nih Kak untuk kedepannya? Harapannya yang pasti mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu gitu ya biar kita bisa kembali normal. Yang jelas harapannya kita mau yuk kita bareng-bareng sesama teman tadi kan saling support, karena yang merasakan dampak ini nggak cuma satu lini bisnis aja tapi berbagai bidang gitu. Jadi kita sama-sama support, saling penguatan. Kadang kan untuk saling cerita ada kelemahan apa di bisnis kita kan itu juga udah satu yang rilis stres juga gitu kan. Jadi kita harapan saya sih kita semua bisa bareng-bareng deh gitu. Oke, sebelum closing, Mia bakal ngasih tahu nih tips-tips dan supaya kita juga selalu ingat untuk selalu rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, selalu gunakan hand sanitizer, gunakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Tentunya harus jaga imunitas tubuh ya dengan selalu berolahraga rutin dan makan makanan yang sehat. Oke, terima kasih semuanya. Kita sama-sama pakai masker lagi ya. Terima kasih.
Hai, ternyata masih banyak nih yang belum puas tanya-tanya soal masker. Wah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Gimana kalau kita lihat sama-sama? Nah, kegiatan aku kan udah mulai lumayan banyak nih dok. Bisa dibilang kerjaannya itu bisa ngabisin waktu seharian. Nah, yang mau aku tanya itu, biasanya tuh kalau kerja seharian ngabisin berapa masker sih dok harusnya? Terima kasih Iki untuk pertanyaannya. Mungkin pengalamannya sama ya dengan banyak orang yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Nah, pada prinsipnya masker kain itu harus diganti setiap 4 jam sekali. Nah, atau kalau masker itu lembab atau basah, juga harus langsung diganti. Jadi, sebelum kita keluar rumah, kita harus pertimbangkan dulu kira-kira berapa banyak ya masker yang dibutuhkan kalau kita pergi dalam satu waktu tertentu. Jadi, kita harus bawa masker ekstra untuk berpergian. Dan gak ada salahnya loh untuk bawa lebih. Kalau misalnya lihat ada orang lain yang gak pakai masker, kita bisa memberikannya tuh. Jadi, kita sekalian berbagi. Ingat, masker ini hukumnya wajib. Jadi semua orang juga harus menggunakan satu masker dan tidak boleh bergantian atau tuker-tukeran dengan orang lain. Masih soal masker kain, selain harus diganti secara berkala ya, yaitu 4 jam sekali, yang nggak kalah pentingnya adalah cara kita mencuci masker kainnya dengan baik dan benar. Kalau gitu saya mau ngajarin Kia dan teman-teman semua caranya mudah banget. Diamkan untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, peras ringan. Nah, selesai dicuci, masker kainnya harus langsung dijemur ya. Kalau bisa, jemurnya di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung, supaya masker kainnya itu nggak lembab dan kering sempurna. Simpel banget kan? Mudah, tapi penting banget. Selain buat melindungi kita dan orang lain, menggunakan masker kain akan mengurangi limbah. Ingat, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Kita juga melindungi bumi juga loh. Manfaat banget ya masker kain.